Halo Sobat Sip. Uang sering digunakan banyak orang sebagai ukuran kesejahteraan atau keberhasilan dalam masyarakat. Kekayaan material seringkali diukur dengan uang. Uang mempunyai nilai tukar yang membuat orang bisa memperoleh kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan memiliki uang, seseorang dapat memilih dan membeli barang ataupun jasa yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Uang juga dapat mempengaruhi status sosial dan memberikan akses kepada berbagai peluang dan fasilitas, seperti menjadi nasabah prioritas dengan berbagai keuntungan, memiliki keanggotaan di klub eksklusif, dan lain-lain. Hal ini membuat banyak orang ingin menjadi kaya dengan memiliki banyak uang, tetapi mereka tidak mengerti bagaimana cara memperolehnya. Sebenarnya, ada banyak cara untuk kita menghasilkan uang. Dan di video ini, saya akan mengupas beberapa jenis sumber penghasilan yang bisa kita peroleh untuk menghasilkan banyak uang. Saat ini, berapa banyak sumber penghasilan yang sudah Anda miliki? Silahkan tulis di kolom komentar. Mayoritas orang hanya memiliki satu sumber penghasilan, yaitu yang pertama, gaji dan upah, yaitu penghasilan yang diterima melalui pekerjaan sebagai karyawan atau profesional. Uang tersebut bisa diterima dalam bentuk gaji bulanan atau upah per jam. Atau ada juga yang memiliki pendapatan bisnis aktif, yaitu penghasilan yang diperoleh seseorang dari memiliki usaha atau bisnis dan aktif terlibat dalam operasional bisnis sehari-hari, seperti membuka toko atau lapak, salon, bengkel, reparasi, dan lain-lain. Penghasilan dari gaji dan upah, serta penghasilan dari bisnis aktif, seringkali disebut dengan nama active income. Active income memberikan penghasilan yang teratur pada jam kerja tertentu, terutama jika seseorang memiliki pekerjaan yang stabil atau bisnis yang aktif. Permasalahannya adalah banyak orang yang merasa kurang dengan uang yang diperoleh dari penghasilan aktif income mereka. Siapa di antara Anda yang memiliki permasalahan ini? Anda juga bisa tulis di kolom komentar. Saya pribadi juga memiliki permasalahan ini di awal saya bekerja sebagai seorang karyawan dengan gaji UMR. Saat itu, saya mencari peluang untuk mendapatkan multiple income di luar penghasilan utama saya, agar saya bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan saya, serta memperoleh impian-impian saya. Multiple source of income, yang saya singkat dengan multiple income, adalah kondisi di mana seseorang memiliki penghasilan dari berbagai kegiatan atau sumber, sehingga orang tersebut tidak hanya tergantung pada satu sumber penghasilan saja. Multiple income bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan keuangan dan memberikan keamanan finansial yang lebih besar kepada kita. Seseorang bisa memiliki multiple income dari sumber penghasilan seperti yang pertama, active income dari pekerjaan utama mereka. Yang kedua, berbagai macam kerja sampingan atau side hustle di luar pekerjaan utama mereka. Yang ketiga, berbagai macam passive income, yang mana semua ini akan saya jelaskan secara detail di video yang kali ini. Keuntungan memiliki multiple income adalah multiple income membuat kita memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan kita agar bisa memenuhi kebutuhan, keinginan, dan impian-impian kita. Multiple income juga memberikan fleksibilitas dan kebebasan lebih besar dalam mengelola waktu dan sumber daya pribadi, sehingga dapat kita jalankan secara paruh waktu. Multiple income juga membuat kita memiliki diversifikasi pendapatan yang memberikan keamanan finansial yang lebih besar, agar tidak sepenuhnya tergantung pada active income saja. Sehingga jika terjadi sesuatu dengan active income kita, misal terjadi PHK atau bisnis utama kita mengalami kemerosotan, kita masih punya sumber pendapatan lain untuk menopang kehidupan kita. Cukup banyak hasil dari multiple income yang di kemudian hari justru lebih besar daripada penghasilan dari active income kita sebelum menjalankan multiple income. Mengapa tidak banyak orang mempunyai multiple income? Yang pertama,
Mereka tidak tahu bagaimana cara menghasilkan multiple income. Yang kedua, mereka terlalu banyak memilih dan berpikir alternatif multiple income tanpa melakukan action. Yang ketiga, banyak orang yang merasa gengsi untuk menjalankan kerja sampingan. Yang keempat, banyak orang merasa tidak punya waktu untuk menjalankan kerja sampingan. Dan yang kelima, banyak orang malas dan tidak mau meninggalkan comfort zone atau zona nyaman untuk menjalankan kerja sampingan. Jack Ma pernah berkata, orang bermental miskin adalah orang yang paling susah dilayani. Diberi suatu peluang dengan gratis, mereka pikir jebakan. Ditawarkan investasi kecil, mereka bilang hasilnya tidak banyak. Diajak investasi besar, tidak ada duit katanya. Diajak melakukan hal-hal baru, merasa tidak ada pengalaman. Diajak jalanin bisnis tradisional, katanya berat persaingannya. Diajak menjalankan model bisnis baru, katanya MLM. Diajak buka toko, ngeluh tidak bebas. Diajak bisnis apa aja, bilang tidak punya keahlian. Jack Ma menambahkan bahwa orang yang bermental miskin itu punya kesamaan, yaitu tanya ke Google, dengerin temen yang sama-sama hopeless, sama-sama frustrasi, sama-sama tidak punya harapan. Mereka berpikir lebih banyak daripada profesor, namun bertindak lebih sedikit daripada orang buta. Tanyakan apa yang dapat mereka lakukan untuk hidup mereka. Niscaya mereka tidak bisa menjawab. Ada juga orang yang sinis saat berbicara tentang uang. Yang pertama, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Padahal sebenarnya yang terjadi, tidak punya uang adalah akar dari banyak kejahatan. Seperti banyak pencurian, perampokan, penipuan, trafficking disebabkan pelaku terdesak karena tidak punya uang. Kata-kata sinis yang lain yaitu, uang tidak bisa membeli segalanya. Padahal yang terjadi, segala sesuatu membutuhkan uang. Seperti kebutuhan hidup, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, bahkan untuk beramal ataupun keperluan ibadah pun, kita seringkali juga memerlukan uang. Di samping itu, uang memungkinkan adanya investasi yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui investasi, modal dapat dikumpulkan dan digunakan untuk proyek-proyek yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan mendukung inovasi untuk keberlangsungan hidup. Uang juga memberikan kebebasan dan pilihan kepada setiap orang. Dengan uang, seseorang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, baik untuk memilih gaya hidup, pendidikan, ataupun karir yang mereka inginkan. Uang juga menjadi sarana atau alat untuk mencapai tujuan hidup dan memberikan keamanan finansial. Maka dari itu, kita harus bijak dalam menggunakannya agar kita dapat mencapai kehidupan yang lebih kaya secara menyeluruh, baik secara finansial maupun secara emosional. Apa saja jenis multiple income yang bisa menghasilkan uang di luar active income? Penghasilan kedua setelah active income adalah menjalankan kerja sampingan atau istilah kerennya adalah side hustle, yaitu bisnis atau pekerjaan tambahan yang dilakukan seseorang di samping pekerjaan utama atau kegiatan pokok mereka. Tujuan utama orang melakukan side hustle adalah mendapatkan pendapatan tambahan, mengejar passion seperti hobi, keterampilan teknis, atau minat lainnya, mengembangkan keterampilan sambil tetap mempertahankan pekerjaan dan penghasilan utama mereka. Side hustle dapat berupa pendapatan tambahan dari pekerjaan sampingan atau proyek-proyek lepas, atau bisnis yang dimiliki atau dikelola baik secara aktif maupun secara pasif. Side hustle biasanya dilakukan di luar jam kerja utama dan dapat dijadwalkan secara fleksibel sesuai dengan waktu luang orang tersebut. Saya berikan beberapa contoh side hustle yang bisa Anda lakukan dari berbagai macam bidang, seperti menjalankan toko online, menjadi konten kreator, menjadi video editor, menjadi web design, memberikan kelas atau pelatihan, membuat kerajinan tangan, membuat kafe atau resto, menjadi freelancer, seperti menjadi distributor multi-level marketing, direct selling, agen asuransi, atau agen properti, menulis artikel atau blog, atau bisa juga driver ride sharing. Cukup banyak side hustle yang jika dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi bisnis yang besar dan juga memberikan peluang
untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, serta bisa memperluas network atau jaringan, bahkan memberikan penghasilan yang jauh lebih besar dari penghasilan aktif income sebelumnya di kemudian hari. Side hustle, di samping menciptakan penghasilan tambahan dan keamanan finansial, juga bisa membuat kita mendapatkan kegembiraan, kebanggaan, menambah rasa percaya diri, dan membangun keahlian yang mungkin tidak bisa kita peroleh di pekerjaan utama kita. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan side hustle adalah menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta memastikan bahwa side hustle tidak mengganggu kinerja dan komitmen kita di pekerjaan utama. Untuk itu, diperlukan kemampuan untuk mengelola waktu dengan efisien saat Anda menjalankan side hustle. Sumber penghasilan ketiga dari multiple income adalah dari passive income, yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa memerlukan partisipasi aktif atau waktu yang signifikan dari pihak yang menerima pendapatan. Passive income adalah jenis pendapatan yang dihasilkan dari investasi atau sumber lain yang memungkinkan uang bekerja untuk seseorang tanpa perlu secara terus-menerus terlibat dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan tersebut. Ada beberapa jenis passive income yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah royalti, yaitu pendapatan yang diterima dari hak atas karya seni, buku, musik, hak paten, atau properti intelektual yang lain. Yang kedua, aset digital, yaitu penghasilan yang diterima dari e-book, desain, musik, AdSense YouTube, dan lain-lain. Yang ketiga, hasil investasi seperti bunga dari investasi, yaitu pendapatan dari bunga yang dihasilkan oleh investasi seperti deposito, obligasi, medium term note, repo, dan lain-lain. Ada juga dividen saham, yaitu pendapatan yang diterima dari pembagian laba usaha dari saham perusahaan yang kita miliki. Ada juga pendapatan properti, pendapatan dari menyewakan properti, baik itu rumah, ruko, kos-kosan, perkantoran, unit toko, apartemen, atau properti komersial yang lain. Hasil investasi yang lain yaitu capital gain dari investasi, yaitu selisih keuntungan antara harga beli dan harga jual aset yang kita miliki, seperti saham, reksadana, properti, barang koleksi, dan lain-lain. Yang keempat, pendapatan bisnis pasif, yaitu jika seseorang memiliki bisnis yang sudah berjalan secara mandiri tanpa perlu partisipasi aktif dari orang tersebut. Yang kelima, dengan cara membeli usaha waralaba atau franchise, yaitu dengan cara membeli sebuah sistem yang sudah berjalan, sudah dicoba, serta sudah terbukti bisa memberikan penghasilan. Contohnya, membeli franchise KFC, McDonald, Alfamart, Indomart, Kopi Kenangan, Mie Gacoan, Baba Raffi, dan lain-lain. Keuntungan utama memiliki passive income adalah mendapatkan pendapatan tanpa harus bekerja secara aktif setiap hari, yang dapat memberikan kebebasan finansial dan fleksibilitas waktu pada kita. Tetapi, untuk mendapatkan passive income, pada awalnya kita harus mau untuk melakukan investasi, baik dalam bentuk waktu, uang, ataupun tenaga, untuk membantu dan mengelola sumber pendapatan tersebut. Dengan multiple income, kita bisa melakukan diversifikasi sumber pendapatan dengan kombinasi penghasilan antara active income, side hustle, dan passive income, yang merupakan strategi paling efektif untuk bisa mencapai stabilitas keuangan jangka panjang dan agar kita bisa sukses dan kaya. Hal yang perlu Anda perhatikan saat melakukan multiple income adalah yang pertama, kemampuan untuk mengelola waktu dengan efisien saat Anda menjalankan side hustle agar tidak mengganggu kinerja dan komitmen di pekerjaan utama. Yang kedua, perencanaan keuangan yang bijak saat Anda melakukan investasi untuk meminimalisasi resiko investasi dan memaksimalkan potensi keuntungan dalam melakukan investasi. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.